Oke, kali ini kita akan membahas tentang Dynamic Routing Protocol. Apa itu Dynamic Routing Protocol? Mari kita simak. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang Dynamic Routing. Routing adalah sebuah proses untuk meneruskan paket-paket jaringan dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui sebuah internet network. Routing juga dapat merujuk kepada seluruh metode penggabungan beberapa jaringan sehingga paket-paket data dapat hinggap dari satu jaringan ke jaringan selanjutnya. Untuk melakukan hal ini digunakanlah sebuah perangkat jaringan yang disebut sebagai router. Router tersebut akan menerima paket-paket yang ditunjukkan ke jaringan luar jaringan yang pertama dan akan meneruskan paket yang ia terima kepada router lainnya hingga sampai kepada tujuannya. Router dinamis adalah router yang merutekan jalur yang dibentuk secara otomatis oleh router itu sendiri sesuai dengan konfigurasi yang dibuat. Jika ada perubahan topologi antar jaringan, router otomatis akan membuat routing yang baru. Routing dinamis merupakan routing protokol digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Routing dinamis ini lebih mudah daripada menggunakan routing statis dan default. Akan tetapi, ada perbedaan dalam proses-proses di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Dynamic routing bersifat dinamik dan mampu melakukan update route dengan cara mendistribusikan informasi mengenai jalur terbaik ke router lain. Kemampuan inilah yang membuat routing dinamik mampu beradaptasi terhadap perubahan topologi jaringan secara logikal. Beberapa contoh routing dinamik yang bisa digunakan dalam jaringan internal suatu perusahaan yaitu RIP, IGRP, OSPF, dan EIGRP. Dalam prakteknya, masing-masing routing tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga perlu banyak pertimbangan yang baru dipikirkan agar bisa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah pemborosan biaya dan pengembangan jaringan di kemudian hari. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan dynamic routing. Adapun keuntungan dynamic routing adalah sebagai berikut. 1. Cocok untuk area besar atau luas. Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Bila terjadi penambahan suatu network, baru tidak perlu semua router dikonfigurasi, hanya router yang berkaitan saja. Lalu, router secara otomatis berbagi informasi, dan routing table dibuat secara dinamik. Lalu tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Dan terakhir, administrator tidak ikut campur tangan. Dan ada pula kelemahan dalam dynamic routing adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table terbilang lama karena router membroadcast ke semua router lainnya sampai ada yang cocok sehingga setelah konfigurasi harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang ada. Nah, pengertian routing protokol kali ini akan kita bahas, yaitu berbeda dengan router protokol. Routing protokol adalah komunikasi antar router. Routing protokol mengizinkan router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki table routingnya. Ada beberapa dynamic routing untuk IP. Protokol ini didesain untuk mendistribusikan informasi yang secara dinamis mengikuti perubahan kondisi jaringan. Protokol routing mengatasi situasi routing yang kompleks secara tepat dan akurat. Protokol routing didesain tidak hanya untuk mengubah ke route backup bila rute utama tidak berhasil, namun juga didesain untuk menentukan rute mana yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Pengisian dan pemeliharaan table routing tidak dilakukan secara manual oleh admin. Routing saling bertukar informasi agar dapat mengetahui alamat tujuan dan menerima table routing. Pemeliharaan jalur dilakukan oleh routing dinamik.
Oke teman-teman, video kali ini akan saya tutup. Mohon maaf jika ada kesalahan kata, kesalahan pengucapan, karena saya masih baru di video ini. Maka kali ini akan saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.